Assalamualaikum, balik lagi di channel Bedan dan Mi. Oke, hari ini aku mau membahas tentang bedanya kontraksi asli dan kontraksi palsu. Apa itu? Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya. Dan like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bedan dan Mi ini. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Dikenal sebagai Blackstone Hicks adalah suatu keadaan di mana uterus atau rahim itu berkontraksi, tapi kontraksinya itu palsu atau bohongan. Jadi tidak ada efeknya terhadap pembukaan atau terhadap kondisi janin. Kontraksi palsu ini biasanya dialami oleh ibu-ibu dengan kehamilan di atas 20 minggu. Nah, cara membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu adalah cara paling gampang untuk membedakan apakah kontraksi yang kalian alami itu termasuk kontraksi asli atau kontraksi palsu adalah dengan melihat ritmenya, frekuensinya, durasinya. Jadi kontraksi palsu itu biasanya dia nggak teratur. Jadi kontraksi palsu itu biasanya dia datang tiba-tiba, terus kadang kuat, kadang lemah, kadang lama sampai beberapa menit, terus kadang cuma sekilas, cuma beberapa detik lalu ngilang gitu aja. Terus seharian nggak ada, pas malam ada lagi. Nah, itu kemungkinan kalau kalian mengalami kontraksi kayak gitu yang nggak jelas kayak gitu, itu kemungkinan kontraksi palsu. Kenapa? Jadi kontraksi asli itu dia biasanya teratur. Jadi dia akan datang setiap sekian menit sekali, lamanya setiap sekian detik, itu rata-rata sama. Dan semakin lama itu akan semakin bertambah sering kalau kontraksi asli. Kontraksi asli itu pasti ada ritmenya. Jadi kalau kalian ngalamin kontraksi yang kadang ada kadang enggak, kadang sakit kadang enggak, itu udah jelas kontraksi palsu. Cara kedua untuk membedakannya adalah kalau kontraksi palsu itu biasanya akan hilang kalau kita kayak merubah posisi tubuh. Jadi kayak istirahat atau minum yang banyak atau makan. Karena kadang kontraksi palsu itu datang atau timbul saat kita dehidrasi atau kita terlalu capek melakukan suatu hal, suatu aktivitas tertentu gitu. Jadi misalnya kalian mengalami kontraksi, nah penasaran apakah itu kontraksi asli atau kontraksi palsu? Nah, coba deh untuk merubah posisi tubuh, atau misalkan dari tiduran berdiri terus, atau dari berdiri ke tiduran, istirahat atau jalan-jalan, makan yang banyak, minum yang banyak. Nah, kalau misalkan kontraksi itu hilang, kontraksi itu udah nggak ada, itu berarti kalian ngalamin kontraksi palsu. Tapi misalnya kalian mengalami kontraksi dan udah melakukan kayak ubah posisi tubuh, udah minum yang banyak, makan, udah istirahat, terus udah jalan-jalan, dicoba jalan-jalan gitu, tapi masih ada, kontraksinya nggak hilang, malah bertambah sering. Nah, itu berarti kalian mengalami kontraksi sesungguhnya, kontraksi asli. Nah, yang ketiga, itu biasanya kontraksi palsu itu terjadi atau terasa di perut bagian depan aja, atau rasa tidak nyamannya itu hanya di area tertentu. Sedangkan kalau kontraksi yang asli itu dia akan menjalar, jadi dari perut bagian bawah ke atas, terus ke punggung, ke tulang belakang, dan ke seluruh bagian perut. Jadi kalau misalnya kok nyerinya hanya di perut aja ya, nah itu kemungkinan kalian hanya mengalami kontraksi palsu. Tapi kalau misalnya udah nyerinya di bagian perut terus menjalar kemana-mana, nah itu kemungkinan kalian mengalami kontraksi asli. Jadi kontraksi palsu itu biasanya tidak menyebabkan pembukaan. Jadi walaupun kalian mengalami kontraksi itu nggak ada tanda-tanda persalinan yang lain, misalnya pecahnya ketuban atau keluarnya lendir darah, karena dia memang tidak membuat uterus jadi ada pembukaan serviks gitu. Jadi biasa aja, jadi nggak ngefek ke janin, nggak ngefek juga ke serviks gitu. Tapi kalau kontraksi asli itu biasanya dia akan ngefek ke pembukaan. Jadi kalau misalnya kontraksinya itu udah teratur, terus keluar
flek atau lendir darah atau ketubannya pecah, nah itu berarti kalian mengalami kontraksi asli. Nah, gimana caranya kalau misalkan kalian mengalami kontraksi palsu? Nah, coba ya yang tadi aku bilang itu relaksasi, meditasi, ubah posisi tubuh, misalkan dari tiduran ke duduk, terus duduk ke tiduran, terus atau bisa juga jalan-jalan, makan, minum yang banyak, mandi air hangat. Pokoknya intinya adalah untuk menyamankan diri. Kalau misalnya hal itu udah dilakukan semua, tapi kontraksinya masih ada, terus bertambah sering, terus bertambah juga rasanya, bertambah lama, nah itu kemungkinan kalian mengalami kontraksi asli dan sudah mau melahirkan. Oke teman-teman, demikian penjelasan aku mengenai bedanya kontraksi asli dan kontraksi palsu. Semoga membantu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya untuk dukung channel YouTube ini dengan subscribe and like-nya dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Tonton juga video aku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.